kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Bagaimana tidurmu? Apa yang kau pikirkan hari ini? Saudara, mari kita bersaat teduh sejenak. Buang semua pikiran-pikiran yang negatif, yang hanya menimbulkan ketakutan, yang menimbulkan kekhawatiran. Sebab rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan kemenangan. Amin. Sebab itu saudara, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan bersukacita di hadapan-Mu. Sebab Tuhan adakan bagi kami hari ini. Bukan karena kami baik, bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat. Tetapi karena Tuhan yang hebat. Tuhan yang memungkinkan kami ada di hari ini. Tuhan yang sudah merancang hari ini untuk kami. Dan kami percaya rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera, kemenangan, sukacita, kelimpahan, kesehatan. Dan karena itu kami akan raih semua rancangan Tuhan yang baik itu hari ini. Sebab itu kami mau baca dan merenungkan firman-Mu, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, kita membaca di Kolose pasalnya yang pertama. Kita akan baca dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Dikatakan begini, dari Paulus, Rasul Yesus Kristus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Yesus Kristus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Ayat 7. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasih, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Ayat 9, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan
dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ini ayat terakhir luar biasa ya. Dikatakan di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus saudara dan saya ditebus. Sebelum kita bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sesungguhnya berada di dalam cengkraman kuasa kegelapan. Kita berada di bawah kekuasaan kerajaan iblis dan diperbudak oleh dosa. Seperti tertulis di dalam Roma pasalnya yang ke-6 17, dahulu memang kamu hamba dosa. Apakah saudara sekarang masih hamba dosa? Kita semua adalah hamba Tuhan. Amin. Nah saudara, jangan menjadi hamba dosa lagi. Roma pasal 6 ayat 17, dahulu memang kamu hamba dosa. Dahulu, ya kan? Dahulu memang kamu hamba dosa dan sedang berjalan menuju kepada kebinasaan kekal. Namun, puji Tuhan, syukur kepada Allah karena kasih-Nya, ya kan? Seperti tertulis dalam Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 16, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, inisiatif keselamatan itu datangnya dari Allah sendiri. Dia membebaskan kita dari cengkraman kuasa dosa dan memerdekakan kita dari dosa melalui Yesus Kristus. Kepada setiap orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, kasih Allah dinyatakan. Amin. Di dalam Yohanes 17 ayat 25 dan 26, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau. Dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Ini menunjukkan bahwa setiap orang yang berada di luar Kristus tidak berada di dalam Dia. Setiap orang yang berada di luar Kristus belum ditebus dan belum beroleh yang namanya pengampunan dosa. Berarti juga tidak tersedia kepastian keselamatan bagi mereka. Jika di luar Tuhan Yesus kita dapat menerima pengampunan dosa, tentu dia tidak perlu mati di kayu salib. Ada orang yang merasa tidak perlu Yesus. Maka itu saudara saya tegaskan, ya. Jika di luar Tuhan Yesus kita dapat menerima pengampunan dosa, dengar baik, dia tidak perlu mati bagi saudara dan saya di atas kayu salib. Ini sesuatu yang luar biasa. Melalui pengorbanan Kristus kita diperdamaikan dengan Allah dan tidak lagi berada di bawah kuasa hukum dosa. Kita ditebus bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah Kristus yang mahal, yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Saudara bisa baca itu di 1 Petrus pasal 1, 18 dan 19. Jadi saudara dengar baik, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu tertulis dalam Ibrani 9 ayat 22 bagian B. Namun darah binatang tidak dapat menebus dosa manusia. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus
membersihkan dosa. Itu tertulis dalam Ibrani 10 ayat 4. Maka itu saudara, kita tidak perlu menyembelih hewan ya untuk penghapusan dosa. Di zaman Perjanjian Lama, darah binatang sebagai korban penebusan dosa hanya lambang dari korban yang sesungguhnya, yaitu darah Kristus. Dosa manusia hanya dapat ditebus oleh darah anak domba Allah, yaitu darah Yesus Kristus. Amin. Sebab dia tidak bercacat, tidak bernoda, tidak bercelah. Amin. Ini yang menjadi kegembiraan kita, bahwa kita yang ada di dalam Kristus, kita memiliki anugerah keselamatan itu. Jangan saudara tinggalkan anugerah itu. Sebab kalau saudara tinggalkan anugerah itu, saudara akan memohon, berdoa, minta anugerah itu lagi. Nah, ini kan repot saudara. Karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita tetap memiliki semangat, tetap bersukacita meskipun tantangan, kesulitan yang kita alami hari-hari ini. Amin. Percaya bahwa kalau dia sudah memberikan pengampunan dosa bagi setiap kita, masakan yang lain dia tidak berikan. Iya kan? Yang Tuhan Yesus selesaikan yang paling utama adalah dosa. Sebab dosa yang menghambat. Sehingga dikatakan pendengaran Tuhan bukan kurang tajam untuk mendengar doamu. Tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menjangkau dan menolong engkau. Tapi yang menjadi penghalang semuanya itu adalah dosa. Maka di dalam Kristus, saudaraku yang kekasih, kita menerima anugerah. Karena kita sudah diselesaikan. Ya. Karena dikatakan dahulu memang kamu hamba dosa dan sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Tetapi karena kasih-Nya kita menerima pengampunan melalui penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Sukacita dan damai sejahtera kiranya menyertai kita semua hari ini dan selamanya, terutama dalam tugas kerja mungkin yang saudara ketika berhadapan dengan situasi yang tidak mengenakan, tapi tetap memiliki damai sejahtera sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diberikan sukacita, semangat hari ini, sebab firman Tuhan telah mengingatkan kami bahwa kami sudah menerima pengampunan dosa. Kau tidak melihat kami di masa lalu, tapi Engkau melihat kami di masa depan. Dan karena itu kami tidak ada lagi beban dosa. Tolong kami Roh Kudus untuk hidup di dalam kebenaran. Kami tidak kompromi dengan dosa. Kami tidak melakukan dosa. Sebab kami sudah disucikan satu kali untuk selamanya, dikuduskan oleh darah Kristus. Status kami menjadi orang-orang benar, bahkan orang-orang kudus di hadapan-Mu. Sehingga kami dapat melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan Tuhan, dan berkat Tuhan mewarnai kehidupan kami di hari ini. Berkati seluruh sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network di mana saja mereka berada. Dalam keadaan apapun, Tuhan menjumpai mereka. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan di dalam nama Yesus. Ada pemulihan, rumah tangga dipulihkan, kesehatan dipulihkan, ekonomi dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, kembali saya ingatkan, kiranya Bapak Ibu bisa menjadi saluran berkat dengan membagikan
channel Galilea Network ini, tayangan ini kepada orang lain, supaya mereka juga diberkati. Dan saudara, jika saudara memiliki kesaksian dari firman yang saudara dengar setiap hari, saudara mengalami sesuatu yang ya saudara di luar dugaan, ya mungkin saudara dipulihkan, disembuhkan, ada mujizat, saudara silakan tuliskan ke WA 0813 81613924. Nanti saya akan bacakan kesaksian saudara pada tayangan berikutnya. Jadi di sini nih ada nomor nih ya saudara ya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan